Kenapa nafsu menguasaimu? Apa yang dimaksud dengan nafsu? Yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, darah, jasad, diri orang, hasrat dan kehendak. Diartikan dengan 4 definisi yaitu, yang pertama nafsu sebagai keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Ada makhluk yang Allah ciptakan dengan nafsu saja, yaitu hewan. Gabungan antara nafsu baik atau malaikat dan nafsu jahat atau syaitan lahirlah nafsu manusia yang berada di antara keduanya, artinya, manusia punya nafsu baik dan nafsu buruk. Kenapa penting dalam mengendalikan hawa nafsu? Hawa nafsu merupakan faktor utama dan berperan bagi kehidupan semua umat manusia. Jika hawa nafsu dapat kita kendalikan, maka akal, pikiran akan memegang kendali jiwa. Namun sebaliknya jika apa saja jenis-jenis hawa nafsu? 1. Nafsu mutmainah atau an-nafs al-mutmainah, yang diterjemahkan sebagai jiwa yang tenang. Nafsu ini menempati tingkat tertinggi. Mereka yang bisa menjalankan nafsu mutmainah dijanjikan masuk surga. Ciri 2. Nafsu lawamah atau an-nafs al-lawamah, yang diterjemahkan nafsu yang banyak mencela, mengeluh, dan menyalahkan. Cuma yang dicela, dikeluhkan dan disalahkan adalah dirinya sendiri. Nafsu lawamah termasuk nafsu yang mulia karena hanya orang mukmin. 3. Nafsu amarah atau naf'al amarah bi'asu, adalah nafsu tingkat terendah. Secara harfiah kata amarah berarti banyak menyuruh, sedangkan kata su berarti keburukan atau kejahatan. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang cenderung menyuruh berbuat keburukan. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? 1. Menjalankan puasa. Dengan menjalankan puasa, wajib ataupun sunnah, maka seseorang tersebut juga berlatih untuk mengatur hawa nafsunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Hai 2. Perbanyak doa. Untuk mengendalikan nafsu syahwat, seseorang dapat memperbanyak doa sebagai berikut, artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Perbanyak istighfar. Dengan naiknya nafsu syahwat, maka setan akan semakin menggoda manusia untuk melampiaskan nafsu tersebut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, salah satunya adalah berbuat zina. Untuk itu, perbanyaklah membaca istighfar agar senantiasa ingat dengan Allah. Surat Al-4. Salat malam. Rasulullah bersabda, Wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah. 5. Menjaga pandangan. Untuk mengendalikan hawa nafsu, dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan. Surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman, artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. 6. Perbanyak baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 37, artinya, dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan, yang benar, dalam bahasa Arab.
Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. 7. Berkumpul dengan orang soleh. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan pertemanannya. Maka dari itu berkumpul dan bertemanlah dengan orang-orang soleh agar tidak tergiur untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dihasilkan oleh nafsu syahwat. 8. Menikah. Salah satu cara agar nafsu syahwat dapat digunakan secara positif dan justru mendapatkan pahala adalah dengan menikah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan." 9. Mencintai Allah dan Rasul dengan tulus. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya. 10. Menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat. Cara terakhir adalah menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat seperti dengan menjaga pandangan dan jaga jarak dengan lawan jenis. Kesimpulan, tinggalkanlah sesuatu yang paling dekat dengan hawa nafsumu atau paling disukai hawa nafsumu. Dan pilihlah sebuah keputusan yang terjauh dari hawa nafsumu. Ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat dan amarah adalah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja darinya. Karena itulah, banyak disebutkan nafsu, syahwat, dan amarah dalam konteks yang tercela, karena dominannya bahaya yang ditimbulkannya, dan jarang orang yang mampu bersikap tengah-tengah dalam hal itu, mengatur nafsu. Cara menghilangkan keburukan dalam diri kita yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Orang yang selalu tersambung dengan Allah maka nafsunya akan ditekan. Setiap masalah tidak bisa dihadapi dengan kekerasan tapi harus dengan keikhlasan. Sabar itu pahit, jujur itu juga pahit dan ikhlas itu juga pahit. Namun semua yang pahit menyembuhkan segala penyakit. Cobalah untuk menahan nafsu tersebut dengan melakukan 5 hal itu. Jangan selalu mengikuti keinginan setan yang sudah jelas akan membawa pada jurang kesengsaraan. Lawan godaannya dan dekatilah Allah, agar kita terlindungi. Tujuan hidup kita bukan untuk cari harta tapi untuk akhirat. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah, itulah sumber ketenangan. Mari bersama kita lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari banyaknya dan cerdiknya godaan setan yang terkutuk. Semoga beberapa cara mengendalikan hawa nafsu tersebut bisa kita amalkan, sehingga kita juga terhindar dari kerugiannya. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.